Assalamualaikum Sobat Tambang. Pada video cara kerja steering pump CAT 777D, sudah dibahas tentang konstruksi beserta cara kerja dari steering pump di CAT 777D. Steering pump pada CAT 777D menggunakan pompa jenis variable displacement piston pump. Untuk video kali ini akan dibahas cara kerja dari fan pump di CAT Dozer D10T. Tujuan dari video ini adalah supaya kita menjadi lebih paham terhadap cara kerja dari variable displacement piston pump. Karena fan pump pada CAT Dozer D10T juga menggunakan variable displacement piston pump yang mempunyai prinsip kerja yang sama seperti steering pump pada CAT 777D, walaupun ada sedikit perbedaan di dalamnya. Baik steering pump maupun fan pump sama-sama menggunakan flow kompensator untuk membuat pompa bisa menjadi upstroke maupun downstroke. Pada steering pump CAT 777D, kerja dari flow kompensator dipengaruhi oleh signal pressure dari HMU. Ketika truk sedang berjalan lurus, signal pressure pada flow kompensator sangatlah kecil, sehingga suplai oli dari steering pump bisa masuk ke aktuator piston sehingga pompa menjadi downstroke. Dan pada saat truk sedang berbelok, signal pressure dari HMU akan meningkat dan mendorong flow kompensator spool ke bawah sehingga menghambat aliran oli yang menuju ke aktuator piston. Akibatnya, source plate piston mampu mendorong source plate ke posisi upstroke. Sedangkan pada fan pump CAT Dozer D10T, kerja dari flow kompensator dipengaruhi oleh pressure control solenoid. Bagaimana cara kerjanya? Ayo kita pelajari satu persatu. Pada saat temperatur coolant masih rendah, coolant temperatur sensor mengirimkan informasi ke engine HM jika temperatur coolant masih rendah. Kemudian, engine HM akan mengirimkan maksimum current ke pressure control solenoid. Selanjutnya, kemagnetan pada pressure control solenoid akan semakin kuat dan mendorong pressure control spool melawan spring, sehingga membuka suplai oli dari piston pump menuju ke aktuator piston. Aktuator piston akan mendorong source plate ke arah downstroke sehingga flow yang dihasilkan oleh pompa menjadi minimum. Karena flow yang dihasilkan pompa minimum, maka kecepatan putaran radiator fan menjadi lambat. Ketika temperatur coolant semakin tinggi, engine HM akan mengurangi arus listrik yang menuju ke pressure control solenoid, sehingga kemagnetannya akan menjadi berkurang. Akibatnya, spring mampu mendorong pressure control spool ke atas dan menutup jalur oli yang akan di-drain. Tekanan oli di atas pump control spool semakin meningkat dan bersama-sama dengan spring mendorong pump control spool ke bawah, menutup suplai oli yang akan masuk ke dalam aktuator piston. Dan oli bertekanan yang ada di dalam aktuator piston akan di-drain ke tank. Akibatnya, source plate piston akan mendorong source plate ke posisi upstroke. Semakin tinggi temperatur coolant, maka arus listrik yang dikirimkan oleh engine HM akan semakin berkurang. Akibatnya, kemagnetan pada solenoid akan semakin kecil, dan pressure control spool semakin menutup. Selanjutnya, source plate piston akan semakin mendorong source plate ke posisi maksimum upstroke. Ketika fan pump dalam posisi maksimum upstroke, pompa akan menghasilkan maksimum flow, sehingga radiator fan akan berputar pada kecepatan paling tinggi. Oke Sobat Tambang, jadi sudah clear ya cara kerja variable piston pump pada steering pump dan pada fan pump. Keduanya mempunyai prinsip kerja yang sama, tetapi memiliki perbedaan dari cara membuat upstroke dan downstroke-nya saja. Pada CAT 777D, signal pressure dari HMU yang akan mempengaruhi upstroke dan downstroke-nya source plate. Sedangkan pada CAT Dozer D10T, besar kecilnya arus listrik yang dikirimkan oleh engine HM ke pressure control solenoid yang akan mempengaruhi upstroke dan downstroke-nya source plate. Oke Sobat Tambang, terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.